Sudah ada ininya, petugas lab sama radiologinya? Dengan ini apa dokter? Oka sama fisioterapi. Iya. Lab sama radiologi kan ya jadwalnya sekarang? Iya, iya. Iya, sebelah kan sama radiologi dengan Oka. Oh iya. Terus ada tambahan fisioterapi, petugas fisioterapi dokter. Oh, oh ada tambahan ya? Ya, kan fisioterapi belum entry di bawah. Oke, ya udah ditunggu aja lah bentar lagi berarti. Iya, dokter. Sudah ngumpul ya? Ini yang ya, sudah ada apa? Lab? Lab sama fisioterapi. Oh, oke. Berarti ya sudah ada aja dulu ya. Jadi nanti biar nanti yang radiologi berarti nyusul aja. Oke. Oke, dimulai ya. Selamat siang teman-teman dari bagian lab dan fisioterapi. Oke, perkenalkan, nama saya Dr. Salim Mulyana. Saya dari Yayasan SIP RS Hansa Indonesia.
Ini hari kedua dalam rangka melakukan pelatihan ke teman-teman di Rumah Sakit Caritas, pelatihan dari Simpesansa. Oke, di hadapan teman-teman sudah ada komputer dan silahkan dijalankan hansanya. Nah, ini yang komputer ini nanti ada depan ini seperti shortcut-nya, tinggal di double klik aja. Nah, ini akan terbuka kotak hitamnya, nanti tunggu loading, nanti akan masuk ke aplikasinya. Nah, ini juga silahkan ditunggu. Nanti pada saat sudah masuk ke aplikasinya, tinggal login. Login untuk saat ini adalah pakai ini ya, SPV server. Lalu klik login. Nah, gitu. Oke, nah ini tinggal di login kan. Oke, ini udah aktif ya. Kalau sudah login seperti udah aktif. Nah, ini tinggal di login kan nih komputer ini. Satu lagi. Oke. Nanti alurnya seperti ini untuk lab. Jadi nanti dari poli akan melakukan permintaan lab. Dari rawat inap akan melakukan permintaan lab. Oke. Katakan saya perawat poli, saya akan melakukan permintaan lab untuk pasien-pasien yang ada di poli. Permintaan pemberitaan. Nah, seperti ini. Oke, misalkan darah rutin. Oke, tinggal disimpan. Yes. Nah, teman-teman lab tinggal buka di menu ini. Di standby di menu lab, klik lab, permintaan lab PK. Ya, ini di klik lab-nya, permintaan lab PK. Nah, standby di sini. Oke, nah ini adalah permintaan-permintaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman poli. Oke, silahkan dibuka. Nah, ini permintaan ya, daftar permintaan. Nah, dilihat nanti urutannya adalah nanti jamnya dilihat nih. Ini yang paling bawah itu yang paling duluan. Oke. Nah, ini jam permintaan yang Maximilianus Bulu ini ada jam permintaan jam 9:06. Nah, itu nanti ada alarm ya, ada alarm bunyi seperti itu. Kalau ada alarm bunyi seperti itu berarti memang ada permintaan lab. Oke, ini yang ini dulu nih. Ini kita klik pasiennya datang. Pasien datang ke lab, kita mau ngambil sampel untuk pasiennya. Diklik di nomor permintaan, ini di sini, lalu klik sampel. Nah, jadi waktu permintaan jam 9:06, waktu diambil sampel sekarang jam 13:05. Nah, tinggal disimpan. Nah, di sini setelah menyimpan, apakah kita mau ngeprint barcode, apa mau ngeprint lembar permintaan lab, atau mau ngeprint dua-duanya. Misalkan mau di-print seperti ini. Nah, nanti tinggal ngeprint aja. Yang misalkan mau di-print barcode-nya buat nempel ke tempat sampelnya. Ini untuk permintaannya. Terus yang ini untuk barcode-nya. Oke. Nah, setelah itu diperiksalah ya, diperiksa sampelnya. Pada waktu mau menginputkan hasil, berarti di standby lagi di menu permintaan lab PK. Nah, terus cari pasien yang tadi. Nah, yang ini ya, ini yang Maximilianus, diklik. Nah, terus ini hasil. Klik hasil yang di bawah. Nah, dari sini baru diinput hasilnya. Ini diklik, silahkan diinput. Misalnya HB-nya 10, resusnya positif. Golongan darahnya misalkan AB, LED 10, MCHC misalkan 10, dan isi semua ya ke bawah. Ini lalu klik simpan. Oh, petugasnya diisi dulu nih. Kalau sudah login dengan petugas lab, nanti akan terisi secara otomatis petugasnya. Nah,
tinggal dokter PG-nya juga di input, tinggal disimpan. Yes. Nah, sesudah ini nanti kita lihat hasil simpanannya di mana, di menu hasil. Nah, ini kalau udah tersimpan ya, oke. Cari, diklik cari yang bawah ini. Nah, ini hasil inputan kita tadi. Diklik di nomor rawat untuk ngeprintnya, klik kanan, cetak hasil lab. Nah, ini bisa milih nih, model 1 sampai model 12. Bisa model 1. Nah, model 1 seperti ini. Nah, itu ya. Oke, ayo silahkan dicoba. Dicoba berarti, nah itu, silahkan diisi. Diisi nilai labnya. Di permintaan lab PK. Nah, klik. Nah, cari yang belum ini, yang belum dilakukan ini, coba ke bawah, belum ke bawah. Nah, ini yang paling bawah kayaknya belum deh. Itu kan baru ada jam permintaan tuh. Yang paling bawah dipilih tuh. Nah, yang ini. Nah, ini diklik. Klik sampel. Sampel yang bawah diklik. Ini bacaan sampel nih, ini nih. Coba diklik. Nah, simpan. Sesuai itu waktu baca waktu jamnya, jam komputer. 5.49 itu ya. Sore amat. Oke, jadi nanti jam komputernya harus sinkron ya. Harus sinkron dengan jam sesungguhnya. Berarti kalau misalkan berarti jam 14 ya di sana. Berarti jam 14 itu kelebihan kayaknya. Oke. Nah, itu apakah mau ngeprint barcode-nya atau tidak? Kalau tidak ya udah tidak ada aja, tinggal di oke aja. Oke, silahkan tinggal di oke. Oke, nah diperiksa kan sampelnya, diperiksa, terus tinggal kita mau input hasil nih. Kalau udah ada hasilnya, klik lagi yang ini, yang nomor permintaannya ini, diklik lagi coba, klik lagi, terus hasil yang bawah ini nih. Nah, masukin hasil. Oke, diklik di pemeriksaannya, di sini diklik. Coba klik. Nah, silahkan diisi. Nanti buat teman-teman lab, kayaknya data nilai-nilai normal itu belum diterima ya. Nanti kalau misalnya itu diserahkan aja nilai-nilai normal hasil labnya ke IT-nya biar nanti bisa diinput. Nah, coba sekarang diinput aja. Sembarang aja lah hasilnya. Paham apa papa? Kamal. Iya. Oke, itu di atasnya dokter PJ sama petugasnya diisi. Kalau udah di-set nanti secara otomatis masuk ya. Sekarang sementara ini dulu. Dipilih dulu. Dokter PJ yang di atas itu loh. Nah, yang ini. Jangan biar HP bukan.
Oke. Nah, itu nanti tinggal disimpan. Jadi nanti dokter PJ itu ya, dokter PJ labnya. Kalau dokter Purjuk itu dokter Purjuk yang dari Poli. Tuh. Oke. Sudah, tinggal simpan. Kalau udah diisi semua, tinggal simpan. Yes. Oke, oke. Nah, untuk nyari hasil yang disimpan itu diklik cari yang bawah. Klik cari yang bawah. Nah, ini nih. Coba klik cari. Nah, itu di nomor rawat diklik. Diklik kanan di sini. Nomor rawat. Diklik kanan. Nah, cetak hasil lab. Coba pilih model 1. Oh. Diklik dulu nomor rawatnya supaya jadi merah dulu. Nah, seperti ini. Model 1. Klik. Muncul. Oke, seperti itu ya. Nah, itu untuk rawat jalan. Nah, yang untuk rawat inap, prosesnya sama. Jadi perawat-rawat inap akan melakukan permintaan lab. Nah, di sini. Nah, tim lab tetap standby di menu lab, VK. Nah, kalau rawat inap itu nyarinya di mana? Di sini di atas. Di tab rawat inap. Nah, nanti akan muncul. Berarti ini yang ada jam permintaannya. Ini berarti yang belum diambil sampel nih. Prosesnya sama seperti tadi. Oke. Silakan nah dirawat inap. Coba diproses ya. Oke. Yang radiologi udah datang belum ya? Sudah? Sudah. Oke. Ya. Silakan yang lab dilanjutkan prosesnya. Nih saya mau menerangkan yang radiologi. Yang radiologi silakan standby di menu radiologi di permintaan radiologi. Nah, di sini ya standby-nya. Jadi nanti teman-teman rawat jalan sama rawat inap akan melakukan permintaan radiologi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti ada dari rawat jalan, ada dari rawat inap. Oke. Kalau bunyi seperti tadi alarmnya, berarti memang ada permintaan yang masuk ke radiologi. Nah, ini dilihat mana yang belum diproses. Ini yang paling bawah ini adalah yang paling duluan. Ini pasien, nama pasiennya uji coba, dilakukan permintaan dari jam 9:09:38. Nah, petugas radiologi nanti pasien datang pas kita mau foto atau mau di USG atau mau dilakukan tindakan radiologi, berarti diklik, terus klik sampel. Nah, ini tinggal simpan jamnya. Oke. Sesudah itu dipoto, hasilnya muncul dan mau diekspertise, diklik lagi. Klik lagi di sini, hasil. Nah, silahkan hasilnya dimasukkan. Ini dokter PJ-nya di-set, diklik tanda klipnya, pilih dokternya, terus petugasnya juga dipilih. Nah, sip. Di sini nanti kalau ada BHP radiologinya dimasukin, kayak misalkan film, amplop, ya. Nah, di sini kebetulan belum dimasukin. Nanti kalau misalkan memang ada BHP-nya, ada masternya bisa dimasukkan di sini. Nah, di sini hasil pemeriksaannya bisa diinput di sini. Nah, sini ya. Misalnya kesan suspek bronchopneumonia duplex gitu ya. Misalnya saran tes TCM gitu ya. Nah, ini kan banyak biasanya di sini ya. Nanti dituliskan semua di sini. Ekspertisenya dari dokter radiologinya, lalu klik simpan.
Simpan, yes. Oke, sudah beres. Nah, untuk mencetak hasil simpanannya di mana? Di menu cari, klik cari. Nah, di sini tinggal diklik di nomor rawatnya, klik kanan, tampilkan hasil pemeriksaan. Nah, di sini tinggal cetak. Nah, cetaknya mau model berapa? Di sini ada model 1, model 2, model 3. Silahkan bebas nanti diklik-klik aja seperti apa. Nah, ini seperti ini. Hasil printout dari hasil radiologinya. Oke, itu untuk rawat jalan. Kalau untuk rawat inap, baiknya sama di menu radiologi, permintaan radiologi. Nah, tapi nanti kalau yang rawat inap di sini dirawat inap. Oke, prosesnya sama. Oke, silahkan dicoba ini, dicoba di input. Oke, ini silahkan. Oke, ini kan saya ulangi pelan-pelan ya. Di menu radiologi, klik permintaan radiologi. Nah, ini yang rawat jalan. Silahkan dilihat yang belum. Ini kan ini kelihatan ya. Ini yang baru dilakukan permintaan. Baru dilakukan permintaan. Nah, di sini berarti yang paling duluan. Nah, ini yang maksimum ini diklik. Ini mau dipoto nih pasiennya. Klik sampel. Lalu tinggal disimpan. Nanti akan muncul di sini sampelnya. Oke, diproses filmnya, ada ekspertisnya, diklik lagi, terus klik hasil. Ayo, silakan. Nah, ini yang lab nih, ini yang oke. Ada masalah lab sama radiologi? Belum, masih nyoba? Ya udah, coba dulu ya. Nanti kalau ada masalah silahkan bertanya. Nah, sekarang saya ke fisioterapi. Jadi nanti fisioterapi setelah pasien didaftarkan sama pendaftaran, pasien akan menunggu di poli ya. Nah, nanti ada rekam medis ya. Rekam medis diantarkan sama tim rekam medis. Nah, tim fisioterapi standby di menu rawat jalan. Nah, di sini. Di menu rawat jalan, lalu misalnya pasien yang datang ini pasien uji coba. Berarti diklik di pasien uji coba, terus diklik kanan. Pada saat berkas datang, berarti dibuat set status berkas diterima. Nah, berkas RM diterima.
Oke. Nah, sudah seperti ini. Sudah berkas RM diterima, ini pasiennya apakah pasien baru atau pasien lama dengan keluhan baru. Itu harus dilakukan asesmen fisioterapi ya. Caranya di mana? Di sini diklik, pasiennya klik kanan, data rekam medis, penilaian awal fisioterapi. Nah, ini silahkan diisi. Misinya ya kalau misalkan ada klip seperti ini berarti pilih petugasnya. Nah, ini informasi didapat dari mana nih? Autoanamnesis atau anamnesis. Terus keluhan utamanya apa? Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan yang ke bawah-bawahnya diisi. Oke, lalu tinggal disimpan. Itu yang pasien awal, pasien baru, atau pasien lama dengan keluhan baru. Nah, kalau misalkan pasien lama, pasien kontrol, itu bisa langsung ke CPPT. Caranya gimana? Di menu rawat inap, dipilih pasiennya, di double klik di nomor, rawat jalan ya, di rawat jalan dulu, di rawat jalan. Nah, kalau rawat jalan di double klik di kode dokter. Nah, seperti ini. Nanti dimasukkan hasil-hasil swab-nya, hasil CPPT-nya. Tinggal disimpan. Terus untuk tindakannya, dimasukin di sini nih. Di penanganan dokter, nanti berarti tindakan fisioterapi. Apa petugas? Kalau nggak salah itu kan pertemuan pertama sama dokter ya, di rehab, terus di ini ke fisioterapi. Berarti kalau penanganan petugas, misalkan tindakan fisioterapinya apa? Dicari tindakannya. Coba visio ada nggak? Nah, ini ya. Fisioterapi exercise, misalkan ini. Diklik, simpan. Oke. Coba dipraktekkan. Saya lihat dari sini. Nah, ini yang komputer yang mana nih? Oke, silakan. Saya status dulu berarti berkas diterima. Status diterima ya. Nah, oke itu. Lalu lakukan asesmen penilaian awal fisioterapi. Data rekam medis atas penilaian awal fisioterapi. Nah, itu diisi. Nah, itu riwayat penyakit sekarang. Kalau ada diisi, kalau nggak dibiarkan kosong juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak di strip. Latihan, suster latihan sebagai teman itu cukup berjalan namanya suster. Nama dokter
Nah, tinggal simpan. Oh, petugasnya tadi di atas belum diisi. Ke atasin lagi. Nah, itu pas yang petugasnya diisi. Pilih logo klipnya, pilih. Klik dipilih. Tombol ya. Simbol Ini petugas. Klik, tekan spasi. Spasi di keyboard. Nah, oke, silahkan disimpan lagi. Simpan. Oh, bentar. Ini udah ada yang nyimpen kayaknya nih. Bentar. Ini bentar nih ya. Pasiennya siapa namanya? Oh, ini. Udah disimpan. Ini udah ada yang pakai pasiennya, tadi kayaknya udah ada yang ngisi dah. Oke, fisioterapi. Nah, intinya seperti itu. Ini nanti tinggal disimpan, akan masuk ke sini ya. Akan masuk ke sini. Coba kita klik di data penilaian ini. Ini, oh ini nggak bisa di ini ya, nggak bisa di. Oh ini nggak bisa di print out. Coba bisa laporan. Oh ini nih ya. Ini print outnya, diklik, terus diklik kanan. Diklik kanan, terus klik kiri. Nah ini. Nanti kalau butuh hasil print outnya seperti ini, nanti tinggal dimasukkan ke RM-nya saja. Kalau udah pakai elektronik ya nggak usah di print lagi. Kalau butuh aja nanti bisa di print. Oke. Sekarang coba di input CPPT-nya. Nah, di double klik di kode dokter. Sebelah kiri. Di sini nih. Nah, di sini. Nah, coba double klik. 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 Nah, itu. Swab atau CPPT-nya diisi di situ. Objeknya.
Karantina ya dokter. Karantina. Karantina. Rawat. Udah kebawahin ke subjeknya. Kalau ini sih otomatis nih, otomatis berdasarkan user yang login. Nah, coba diisi. Spasi. Spasi Mas Pordet. Spasi. Pilih di sini. Subjek itu keluhan, ya mungkin nanti bisa diisi. Misalkan keluhannya kayak kesemutan atau nyeri pinggang. Ya. Kayak tinggal itu assessment plan instruksi, kalau nggak ada isinya ya berarti tinggal disimpan aja. Kalau ada isinya berarti assessment itu namanya diagnosa klinis. Misalnya hemiparesa, dextra sinistra itu ya. Kalau plannya mungkin apa ya, plannya rencananya misalnya di fisioterapi berapa kali gitu ya. Lalu tinggal disimpan. Nah, nah coba disimpan. Oke, sekarang ke tindakannya. Nah, tindakannya di sini diklik di penanganan petugas, kita input tindakannya. Coba diklik. Nah, silahkan cari coba tindakan fisioterapi di situ di keywordnya. Dicari aja di keyword, jangan dicari satu-satu. Nanti di keyword aja di sini. Nanti kalau banyak banget susah. Diketik aja. Nah, itu misalkan itu contohnya exercise. Dipilih salah satu. Nanti sesuai tindakannya, misalkan tindakan exercise berarti yang akan muncul ya exercise. Nah, itu dicentang kolom P-nya. Nah, lalu disimpan. Oh, petugasnya belum diisi. Petugasnya isi dulu. Jangan diketik manual. Di itu, di logo klipnya dipilih. Itu yang simbol kamu. Nah, itu pilih petugasnya. Spasi. Nah, baru disimpan. Oke. Kalau ada dokternya berarti penanganan dokternya diisi. Misal pemeriksaan dokter apa konsul dokter. Oke. Nah, silahkan.
Iya, kalau ada lebih dari satu ya. Nah, yang ada aja nanti ini karena memang masih contoh dipilih aja lah. Oke, tinggal disimpan. Oke. Fisioterapi memberikan obat nggak? Oh enggak. Ya udah berarti nggak usah info resep ya. Tapi kalau ada kalau misalkan memberikan obat ya di menu input resep di sini nih. Berarti input resep. Input resep, cara input resepnya. Nah, ini kan klik menu input resep. Tinggal dimasukin aja resepnya di keyboard di sini nih. Nanti berapa kali berapa gitu tinggal disimpan. Misal Abevas 10. Ininya 3 kali 1. Terus misalnya Aprios 3 kali 1. 10 dulu misalnya 3 kali 1. Lalu tinggal klik simpan. Itu. Untuk yang rawat inap sampai kalau rawat jalan kan di menu rawat jalan di sini nih ya. Yang di double klik itu yang paling kiri ya kode dokter. Kalau yang dirawat inap juga sama di yang paling kiri. Nah, tapi di nomor rawat. Nah, nanti sama aja sih ininya. Ini diisi di CPPT-nya. Terus nanti diisi di penanganan jasa-jasa medisnya di sini penanganan dokter atau penanganan petugas atau penanganan dokteran petugas. Sama seperti tadi langkahnya. Terus juga kalau misalkan mengasih obat berarti di input resep. Ya. Seperti itu. Oke. Lab sama radiologi, ada pertanyaan? Sudah jelas? Apa mau dicoba-coba dulu? Silakan coba-coba dulu aja. kiri, pilih kiri. Mana kirinya? Kiri kanan, kiri kanan. Saya status dulu terima. Terima status. Terus, itu set status di bawah. Set status. Terima status dulu. Bukan, set status di bawah. Coba ulang. Set status masuk. Set status. Berarti lo jalan. Ini masuk mana? Masuk ke mana? Ini jalannya.
Presentasi awal. Terus coba ya. Coba. Jangan. Aksi ya. Terus rekaman ini. Set start. Terus sudah berkas yang diterima. Berkas yang diterima. Oh, baik. Terus sudah pilih kembali mas. Pilih kembali maksudnya mas. Jangan udah lagi situ satu kali ya. Mas, artinya itu mas terima status dari kita sudah satu kali kan. Sekarang mas periksa sudah ini mas lagi. Terus kami ini setelah kena mas. Jangan dikat pesan. Setelah kanan kiri mas. Kalau kanan itu kan mas ini kiri dan kanan. Kiri. Yang mana mas kiri makan kanan? Ini kiri nomor ini. Kalau kiri kanan ini. Daftar dari kuliah. Sekarang ada jalan iman suster kita suster sampai di sini yang masih pertama bisa lihat seperti sekarang suster boleh kasih sesuatu Silahkan, ada yang ditanyakan?
hasil. Ada mau bertanya, dokter? Iya, silakan. Mau tanya, kalau misalnya untuk pelaporan hasilnya, kita bisa lihat di mana? Hasil lab ya. Iya. Untuk bentar. Pelaporannya, bentar. Saya share screen lagi. Oke. Ini yang mau dilaporkan seperti apa, Mbak? Ini nanti kalau misalkan kita mau lihat ini, coba lihat yang berkaitan dengan lab itu di menu, ya, menu sebelah kiri. Kita klik logo cermin ini, kita ketik lab. Nah, lab itu nanti ada macam-macam ininya. Ini ada menu, ini nih, kunjungan lab Ralan. Berarti ini pelaporan kunjungan yang ke lab dari rawat jalan. Nah, ini ya. Ini datanya berarti yang hari ini saja ada pasien ini yang berkunjung ke labnya dengan diagnosanya ini dan pemeriksaannya seperti ini atau pengirim. Nah, kalau misalkan kita mau lihat dalam waktu tertentu, berarti ini berubah aja tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal berapa yang dikehendaki, lalu klik refresh. Refreshnya yang tanda centang yang bawah ini. Nah, ini bisa difilter juga di sebelah kiri. Misalnya kita mau lihat dari poli penyakit dalam yang mengirim lab berapa. Nah, ini tinggal difilter aja, berarti poli penyakit dalam INT. Nah, tinggal refresh. Nah, ini ternyata ada satu. Atau nanti lewat perujuk. Perujuknya siapa nih? Dari dokter perujuknya. Nanti bisa difilter juga. Atau lewat cara bayar. Mau lihat pasien BPJS berapa sih yang di lab, pasien umum yang di lab berapa dari rawat jalan. Termasuk dari kabupaten, dari kecamatan, dari kelurahan. Itu nanti bisa dicoba-coba aja. Oke, yang lainnya untuk rawat inap sama seperti rawat jalan. Nah, seperti ini nanti di set aja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus nanti filternya juga sama. Nanti di filter aja berdasarkan pengen tahu nih yang dari ruangan apa gitu ya. Nanti berarti ini diisi ruangannya. Gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau mencetak, nah dari sini tinggal cetak bisa. Nah, seperti ini. Terus untuk yang lain, pelaporannya, ini ada RL 3,8 laboratorium. Nah, ini seperti ini. Ini laporan RL-nya. Ini bisa di tanggalnya juga difilter. Nah, itu ya. Terus ada lagi. Nah, ini kalau lama pelayanan lab ini tadi itu nanti akan ngitung dari permintaan lab, diambil sampel, terus muncul hasil. Nah, ini rekapannya. Ini buat hari ini nih. Ini yang Samsul Kamal tadi itu kan dilakukan permintaan itu jam 9:03. Terus ternyata diambil sampelnya jam 13:33. Nah, ternyata ini dari permintaan ke sampel lumayan nih menitnya, 269. Kalau dari sampel ke hasil sih menitnya cuma 1,48 menit. Ya, nanti ini bisa jadi ini. Jadi data untuk tim mutu. Jadi nanti tim lab bisa menyerahkan hasil ini ke tim mutu rumah sakit. Oh, ini loh hasil dari pelayanan lab, ya, lama pelayanannya. Jadi tidak usah merekap lagi, tinggal narik data aja, atau tidak usah pakai stopwatch buat hitung-hitung pasien. Ini nanti real semua pasiennya.
Jadi kita tidak ngambil sampel lagi. Jadi semua pasien yang dilayani di rumah sakit akan terdata lama pelayanan labnya di menu ini. Terus ini lab PK, ini lab PA. Jadi kalau ada pelayanan PA berarti nanti prosedurnya seperti tadi. Kalau misalkan dari poli berarti permintaan lab PA. Nanti kalau tim lab ngambilnya dari permintaan lab PA nanti ada pelaporannya juga. Nah, yang di sini nanti ada rekap lab per tahun, ini laporannya dalam 1 tahun. Coba ya yang 2022. Nah, kalau seperti ini, baiknya sih memang pada saat pelayanan tidak ramai ya ngambil narik data seperti, karena nanti kalau misalkan pelayanan lagi padat bisa muter-muter nih. Saya juga muter-muter nih karena saya kan ngambil langsung dari server rumah sakit Caritas. Jadi udah lewat berapa ini, berapa pulau, berapa laut. Oke. Terus yang lainnya coba saya bisa keluarkan dari sini. Aduh, ngehangnya saya jalankan ulang. Oke, coba di sini aja. Nah, di sini berarti menu lab. Nah, di sini nanti bisa dicoba satu-satu. Ada perujuk lab per tahun, ada kunjungan lab ralan per tahun. Ini bentuknya ini sih, bentuknya grafik nih. Coba ya. Saya coba. Nah seperti ini. Coba yang pie. Nah, seperti ini ya. Terus menu yang lainnya. Nah, ini kunjungan lab ralan per bulan, lab ralan per tanggal. Kalau untuk nominalnya itu nanti di detail, ada namanya detail tindakan. Menu, oh coba ini aja ya, saya sudah kebuka. Menu, detail. Nah, nanti ada detail tindakan. Di detail tindakan ini ada pemeriksaan laboratorium. Nah, ini yang hari ini. Yang hari ini yang dilakukan pemeriksaan ini hematologi darah rutin, widal, ini pasiennya. Kalau detail pemeriksaan laboratorium itu ininya, rinciannya. Kayak hematologi darah rutin kan ada HB, ada hematokrit, ada hitung jenis leukosit gitu ya. Nah, ini di sini. Dan nanti, oh saya mau pengen lihat nih yang pemeriksaan HB buat hari ini siapa aja, ya ketik aja di sini HB. Oh, nggak bisa ya. Coba HB, coba LED ya, LED. Coba. Oh, berarti nanti filternya belum terfilter nih. Jadi paling baru coba yang di sini. Kalau yang widal ya, widal. Oh ya ini, berarti di sini. Kalau yang tadi kan maksudnya ke detail, jadi belum bisa memfilter berdasarkan isiannya. Oke, terus yang lainnya apa lagi ya? Coba lab. Nah, sementara itu Mbak. Ya, ada lagi? Yang lain? Radiologi, fisioterapi. Laporannya Kenapa? ada hasil. Cara apa? Maaf, kurang jelas. Bisa laporan katanya. Hasil tindakan itu bisa dicetak. Cetak laporan ini tindakan fisioterapi ya? Ya, ya. Oh ya. Oke, itu nanti untuk tindakan sebenarnya nanti bisa kelihatan dari menu yang tadi yang detail tindakan. Detail tindakan. Nah, di sini tuh nanti tindakannya kalau misalkan fisioterapi itu kan yang melakukan itu petugas berarti ya. Nah, ini lihatnya dari menu itu rawat jalan apa rawat inap. Kalau rawat jalan berarti di menu ralan. Nah, ini ya. Ini kan kelihatan nih. Misalkan mau dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini. Mau lihat tindakan fisioterapi.
di keyword aja visio. Nah, seperti ini. Nanti yang menangani siapa, terus nanti di sini kalau misalkan memang tarifnya sudah sejak awal dipecah-pecah, nanti kelihatan jasa sarananya berapa, jasa paramedisnya berapa, totalnya berapa. Seperti itu. Termasuk nanti kan ini rawat jalan dokter, berarti tindakan-tindakan dokter bisa diketahui dari sini. Pemeriksaan dokter, terus tindakan yang lain, terus yang ini ada tindakan dokter dan paramedis, kalau ada operasi bisa lihat di sini. Ini untuk yang ranap nih, ranap itu nanti tindakan-tindakan dokter yang di ranap seperti apa, yang paramedis juga termasuk yang fisioterapi di ranap. Jadi nanti bisa lihat dari sini. Tentunya kalau misalkan memang di set hak aksesnya. Jadi nanti yang bisa mengakses Hansa ini sesuai tupoksi masing-masing. Kalau memang petugas poli, petugas rawat inap bisa melihat detail tindakan, ya nanti tinggal di set aja supaya bisa melihat. Oke, seperti itu. Silahkan. Kalau Oka ada? Oka tidak datang. Oh, tidak datang ya, sudah. Nanti besok aja mungkin. Iya. Laporan yang mana, Mbak? Yang untuk laporan yang penghentian untuk mau pengambilan sampel itu dokter, pas yang update waktu pengambilan sampel itu kita bisa waktunya pas pengambilan sampel bapak tuh yang sudah sesuai dengan itu. Oh, kita mau mencetak laporan pengambilan sampel jam-jamnya gitu. Bagaimana? Maksudnya kan nanti di sini kan ada yang waktu tunggu lama, waktu tunggu hasil pasien itu dok. Ya. Oh, waktu mau ngambil sampel pasien, jam-jamnya pas gitu ya? Ya, itu nah sebenarnya kalau misalkan itu kan bisa di set manual. Jadi oke ya, ke laboratorium. Tapi sesuai dengan pas kita pengambilan sampel pasien. Iya, nah ini ya, ini nih. Yang pasien ini saya ambil sampelnya nih, sampel. Nah, pada kenyataannya kan banyak ngambil sampel duluan sebelum menginput ke Hansanya kan. Misalnya katakan ngambil sampelnya itu bukan pukul 14, di sana pukul 15 ya. Misalnya di sana ngambil sampelnya 10 menit yang lalu, berarti 4:50 gitu ya. Ini tinggal diedit aja. Nah, nanti tinggal disimpan. Nah, oke, nanti kan tersimpan sesuai inputan yang tadi. Itu ya. Nah, ini kalau kita butuh data ini, kalau butuh data yang ini, kalau mau dicetak kita aduh, kaget. tinggal dicetak aja. Ini klik menu cetak. Nah, seperti ini. Ini bisa cetak harian atau bisa cetak dari tanggal sekian sampai sekian. Termasuk nanti hasilnya. Kalau hasilnya ternyata hasilnya kita kan mencetak hasil ya. Apa sih namanya? Hasil sudah ada. Pada saat menginput ini kan bisa aja memang kerjaan itu numpuk baru bisa diinput misalkan 10 pasien sekaligus. Tentunya kan waktunya mungkin kan harusnya 10 menit yang lalu udah selesai, tapi memang karena kita ngerjain yang lain, akhirnya dirapel lah istilahnya. Ya sudah nanti pas menu hasil, tinggal, oh kalau menu hasil langsung ini sih, langsung baca. Ini paling ngerubah di sini nih. Menu hasil jamnya, ini kan jam otomatis. Dia langsung baca jam komputer. Jadi kalau mau tidak jam otomatis, centangnya dihilangkan. Nah, tinggal di set manual aja. Misalkan tadi itu jam 13 ya, jam 13:50. Nah, misalkan gini ya.
50. Nah, baru diinput. Setelah itu baru disimpan. Nanti akan tersimpan sesuai jam yang disetting di sini. Ya. Oke. Silahkan. Oh, bentar, ini datang. Oh. Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan lagi. Lagi asik kayaknya. Dokter, kalau yang pasien rawat jalan fisioterapi ini, Ya. dia bayar dulu, ambil tindakan atau berbayar, dokter? Yang Bayar dulu bisa, dilakukan tindakan dulu bisa. Jadi nanti kalau misalkan itu kan mau dilakukan tindakan apa, berarti diinput dulu sama petugas polinya. Tindakan fisioterapi, coba ya saya demokan. Jadi misalkan ini pasien rawat jalan yang ini ya, poka-poka ini, berarti kok kamar inap. Coba ini. Nah, ini yang bayi Nyonya Mita. Misalnya dilakukan tindakan fisioterapi. Oh, ini pasiennya BPJS bukan nih? Oh, pasien umum. Saya cari pasien umum dulu. Oke, ini bisa. Nah, ini dilakukan tindakan fisioterapi. Fisio. Nah, jadi dia mau fisioterapi, pasiennya ke polifisioterapi. Oh, ini mau dilakukan tindakan ini, fisioterapi exercise. Simpan, terus pasiennya disuruh ke kasir dulu untuk bayar tindakannya. Jadi sebelum dilakukan tindakan fisioterapinya, pasien ke kasir dulu bayar. Nanti di kasir bayarnya seperti ini, pakai billing parsial. Nah, di sini ditindakan petugas. Nah, kan dia tinggal dicentang aja. Misalnya satu ya, dia ketagihan, terus tagihannya 25.000. Bayarlah pasiennya. Lalu klik simpan, nanti akan keluar nota atau kwitansi. Nah, ini nanti nota kwitansinya dibawa ke fisioterapi bahwa pasiennya sudah bayar. Ya, seperti itu. Jadi untuk pasien yang mendapatkan tindakan, dia tindakan dulu baru bayar bisa. Pasien yang
sebelum tindakan bayar dulu, ya bisa, termasuk nanti kayak radiologi sama lab. Jadi pasien sebelum di lab sama sebelum diperiksa radiologi itu dia harus bayar dulu. Nanti kalau untuk lab sama radiologi itu pada saat dilakukan permintaan dari rawat jalan sama permintaan rawat inap, jadi dia sebelum ke lab itu bisa ke kasir dulu, bayar permintaannya itu, baru nanti notanya dibawa ke lab untuk dilakukan ambil sampel. Ya, jadi nanti lab sama radiologi nanyain dulu nih, mana ini kwitansi pembayarannya untuk dilakukan pemeriksaan lab sama pemeriksaan radiologi. Oke. Ya, berarti seperti itu, termasuk nanti di fisioterapi, bahwa pasien akan dilakukan fisioterapi. Kalau pasien umum berarti memang harus bayar dulu. Seperti itu, Pak. Iya. Untuk lab ini dokter, kalau misalnya kan di pemeriksaannya kan masing-masingnya ada item kayak hematologi, bidal atau urin. Terus nanti di hasilnya itu dokter, apakah di entry-nya diisi hasilnya masing-masing item atau digabung seluruhnya keseluruhannya? Atau beda-beda? Patologi anatomi ya. Ya, beda. Kalau PA sama PK kan itu dipisah. Jadi nanti kalau permintaannya ada permintaan lab PA, ada permintaan lab VK. Jadi dipisah ininya menginputnya, Mbak. Yang PK dok di file di hasilnya dok. Misalnya kalau rutin di satu pasien periksanya 3 item kayak bidal, hematologi atau dan urin. Ya. Jadi kan masing-masing kan di entry item masing-masing beda. Nah, pas waktu pengendalian hasilnya kami, apakah itu sudah masuk semua dalam hematologi, urin atau bidal, atau kita pindah lagi item satu terus isi lagi hasilnya itu? Oh, itu nanti bisa sekaligus. Jadi memang nanti permintaannya misalkan darah rutin, widal, terus pada saat ngisi itu ya bisa sekaligus, tapi memang nanti ada kategorinya sih, Mbak. Jadi misalnya pemeriksaan darah rutin, rinciannya apa, widal, rinciannya apa. Jadi dalam satu kertas tetap. Ya. Iya, satu kertas. Fotonya bisa masuk. Bisa nyambung dari yang kita siang. Ya. Cukup? Atau masih? Ya. Oke. Oke. Nanti bisa dicoba-coba ya sama teman-teman. Mungkin nanti tim IT sesudah pelatihan ini nanti bisa menginstalkan di komputer masing-masing pelayanan. Nah, nanti bisa di testing-testing. Pada saat nanti sudah siap, tidak kaget lagi. Nah, nanti kalau misalkan pada saat sudah jalan pun nanti kalau ada masalah ya tinggal di sharing-sharing aja masalahnya yang dihadapi seperti apa, gitu ya. Biar lancar, bermanfaat untuk semua. Oke, demikian untuk lab sama radiologi sama fisioterapi. Terima kasih atas keikutsertaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas. Kalau yang pulang ya selamat pulang, selamat beristirahat. Terima kasih, dipersilahkan. Terima kasih.